Jadi mungkin banyak yang pengen tahu nih insight-insight dan tanggapannya Bro Bernard. Oke, sebelum kita mulai, ini suara gue aman ya Bro ya, kedengeran ya? Aman, Oke, aman. Bagus. aman ya, itu yang paling penting. Oke, ya jadi topik kita kan hari ini membahas tentang kenaikan minyak terhadap ekonomi Indonesia ya Bro ya. Tapi sebelum Oke. kita masuk ngebahas tentang minyak, gue mau tanya dulu nih, pertanyaan yang selalu gue tanya ke lawan ngobrol gue kalau TikTok, tanggapan lu gimana nih melihat market kita sekarang ini? Iya, Nah, jadi kita ngomong secara teknikal dulu ya. IHSG iya. secara teknikal ini bagus banget, Mm, kebaca banget. Jadi udah 2 bulanan ini IHSG ini gerakannya kebaca banget. Dan bagus ya, kita nggak ada buat lower low selama sebulan terakhir. iya. Memang sideways, tapi sidewaysnya sideways lebar. Dan sideways lebar Mm, ini kalau kita buat trading sih oke banget ya. Terus mm, kalau kita memang bisa baca flow-nya, kebetulan saya sama warga 88 udah concern ke komoditi sejak 24 Agustus. Jadi mm, mm, harusnya sih karena kita udah in di komoditis cukup menikmati ya selama sebulan terakhir ini mm, pergerakan marketnya. Apalagi market sideways lebar ini kalau kita disiplin tektok sih lumayan ya. mm, mm. Ya, ya, ya. Gitu. Oke, jadi dengan market keadaannya sideways ini malah memberikan lebih banyak opportunity ya bro ya untuk trading gitu kan kalau misalnya strateginya benar gitu kan. Betul. Yang penting jangan salah lihat posisi ya. Mm, Contoh mm, nih, mm. mungkin sejak sebulan lalu kan kita udah tahu nih bahwa kemungkinan yang awal kita prediksi suku bunga turun dari Bank Indonesia, ternyata kan mungkin akan sedikit lebih lama karena melihat tendensi inflasi di Amerika juga sepertinya Ya. tidak melanjutkan pelemahannya. Kita juga Mm, melihat bahwa sekarang harga energi juga kembali naik dan mm, kemungkinan di US akan flattening juga jauh lebih lama. Jadi sepertinya dengan posisi flattening di 5,5%, itu mm, BI tidak akan favorable untuk menurunkan suku bunga dengan segera. Walaupun mm, tujuan akhirnya ya sama, ini ujungnya udah kelihatan, suku bunganya udah kelihatan, dan pasti akan turun. Tinggal mm, berapa lama flatteningnya ini. Nah, dari sini kan kita tahu bahwa semua emiten yang sensitif terhadap suku bunga, ini yang awalnya kita predik akan jalan di bulan 8, bulan 9, ya mm, otomatis akan ke delay, walaupun bukan berarti mm, nggak akan ke sana lagi ya. Nah, dalam mm, hal seperti ini ya kita harus dinamis. Oh oke, sekarang kita tahu bahwa yang hot apa? Ternyata inflasi drivennya by energi lagi nih. Seperti yang mm, mungkin saya sama Brojo dulu pernah bilang masalah coal. Coal ini kan saya mm, predik memang 160 sampai 180 ya. mm, Karena bottomnya udah lewat dan sekarang kita lihat memang di area itu sampai akhir tahun saya percaya masih sama. Dan oil pun saya lihat juga akan di mm, area 100 sampai 120. Ini mungkin orang banyak nggak mm, predik, orang banyak nggak percaya di awal tahun ya. Karena pada mm, awal tahun itu kan harga oil ditekan habis-habisan oleh supply Amerika. Di mana mm. sekarang kita tahu inventory Amerika ini udah shortage untuk oil. Ya. Jadi mereka udah nggak bisa lagi mengganggu masalah supply ya. Jadi mereka udah Mm, nggak bisa intervensi masalah supply dan yang ada ya kembali ke fundamental oil di mana oil ini udah ada investment lebih dari 5 tahun. Nah, mm, ini semua yang menjadi inflation driven untuk goods. Jadi kalau Amerika kita ngomong katakanlah selama 6 bulan kemarin itu inflasinya itu kan dari service ya, ya. dari tenaga kerja, labor yang mahal, goods-nya sudah melandai. Nah sekarang service ini udah mulai melandai, goods-nya yang mulai naik lagi nih, Mm, seperti itu. Makanya yang ya, ya. semua suku bunga driven yang sensitif terhadap suku bunga ini pasti akan sedikit gonjang ganjing. Nah, kembali lagi ya Mm, kita lihat fokusnya kemana ya kita harus lincah kayak gitu. Memang marketnya oke. sekarang harus dinamis sih bro. Kita nggak bisa Mm, maksain pandangan yang sama. Oh, pokoknya ini suku bunga harus turun. Ya memang turun, cuma karena momentumnya mm. berbeda, ya kita harus bisa ikut berbeda, dancing in the rain lah kayak gitu. Ya, ya, ya. Setuju banget ya sama Bro Bernard ya. Dan gue juga yakin ya pasti teman-teman Cuan Troopers juga setuju dengan kata dinamis ya. Jadi kita tidak bisa Iya, memaksakan begitu kan market tuh harusnya begini gitu kan. Bahkan kita harus
mengikuti dengan pergerakan market karena bisa dibilang opportunity sebenarnya di market selalu ada aja ya bro ya kan ya. Jadi Betul, bagaimana kita melihatnya aja dan menentukan juga strategi kita bagaimana dan tentunya dengan tujuan-tujuan keuangan kita juga gitu supaya cocok ya tidak menjadi rugi begitu kan atau malah jadi ya menjadi risiko yang terlalu besar kita tidak bisa kita tahan lah ya begitu. Oke tadi Bro Beret betul, mention kan mengenai sektor energi begitu ya. Tadi juga betul. ada mention mengenai sektor goods ya. Untuk akhir tahun ini kalau dari pandangannya Bro Bernard kira sektor yang menarik lah yang naik panggung nih kira-kira di akhir tahun ini atau kayaknya sampai akhir tahunnya akan begini aja nih market. Boleh di-share nggak Oke, tanggapannya? Mm-mm. oke. Jadi kalau boleh dibilang, coal ini udah masuk ke target saya 160 sampai 180. Otomatis kita udah bisa mulai forecast EPS dari berbagai emiten coal yang besar, contoh ITMG. Mhm. Jadi mungkin bagi warga 88 yang dengerin saya sangat paham ketika ITMG pengumuman earning full year 22, di saat itu pula saya udah bisa predik bahwa full year 23 ITMG ini di kisaran 9.000 sampai 10.000, terjeleknya Hmm. 8.000. Nah, menurut saya harga ITMG saat ini pun udah price in terhadap EPS yang full year 23 dan beberapa Hmm. emiten batubara lain pun menurut saya Hmm. udah price in karena mereka udah rebound cukup kencang juga dari bottomnya. Hmm. Dan batubara walaupun kita ngomong mau winter apapun ya ini kayaknya juga masih bertahan di level 180 seperti itu. Hmm. Nah, kita punya satu truth card yaitu oil. Nah, di mana oil ini nggak ada yang predik bahwa ini bisa break balik di atas 100 bahkan stabil di antara 100 120. Jadi, Hmm. nah mungkin kalau dari Brojo ngeliatin semua emiten yang oil related, contoh nih kapal-kapalan yang OSV ya, Hmm. yang Hmm. offshore service vehicle, itu semua udah rally karena apa? Mereka semua bisa memperbarui kontrak dengan user mereka yang awalnya waktu oil ini sedang murah mereka itu nggak bisa dapat kontrak mahal karena oilnya mahal mereka bisa membeli kontrak dan ini sangat berpengaruh ke bottom line mereka Hmm. dan juga ini Hmm. juga banyak istilahnya banyak pemain yang udah berguguran di bisnis OSV sehingga yang bertahan ini akan berpotensi untuk merebut market share yang ada. Tapi ini semua Hmm. kan juga udah press in semua ya. Terus kalau kita ngomong emiten oil-oilan, contoh Elsa kayak kita mau ngomong Medco kayak ini Hmm. semua saya rasa juga udah naik cukup signifikan. Bahkan energi pun juga udah naik cukup Hmm. signifikan. Jadi menurut saya sih sampai akhir tahun kemungkinan akan sideways lebar seperti ini untuk di komoditis. Cuma bukan nggak mungkin untuk meraup con di sana ya. Karena sideways Hmm. lebar ini menarik nih. Hmm. Seperti Ya, itu. ya, ya. Jadi view-nya kalau misalnya mau coba aku coba recap tadi sampai akhir tahun masih sideways lebar lah ya untuk komoditi Yap, juga gitu kan. Berarti tergantung betul. dari memposisikan aja ya bro ya, memposisikan harga Betul. kita masuknya di berapa dan sebagainya ya. Oke oke Betul, oke. betul. Iya. Oke, jadi yang nonton kita kan memang malam hari ini Cuan Troopers nih bisa dibilang pengetahuan dan wawasannya sedikit akan agak berbeda begitu ya bro. Mungkin untuk teman-teman yang Cuan Troopers, aku mau menjadi suaranya nih bertanya. Mungkin dari teman-teman yang nggak berani bertanya nih. Kira-kira selain dari sektor tanker nih tadi kan yang Bro Berat mention, ini oil ini ada dampaknya apa lagi nih terhadap investor atau nggak pelaku pasar modal kan kadang-kadang orang di dalam pasar modal investasi gitu kan atau trading melihat satu berita gitu kan mengenai minyak harganya naik tapi dia nggak tahu korelasinya itu gimana gitu dengan mereka gitu kan. Nah kira-kira bisa di-share nggak nih buat Oke, teman-teman entrepreneur yang baru investasi atau baru trading bagaimana mereka menanggapi lah istilahnya harga minyak yang naik ini gitu kan apa yang mungkin bisa mereka perhatikan sebagai opportunity dan juga mungkin sebagai sesuatu yang mereka harus hati-hati juga nih begitu mungkin bisa di-share oke. deh sama brother Nat ya. Iya, jadi kalau kita tahu, oil itu kan salah satu sumber energi. Hmm. Otomatis kalau oil naik, yang paling naik akan mengikuti oil itu apa? Pasti coal. Karena energi Hmm. alternatif selain oil saat ini ya coal gitu kan.
oil and gas lah, gas dan coal itu akan mengikuti Mhm. naik seiring dengan naiknya oil. Mhm. Nah, berarti kan emiten-emiten yang terkait dengan gas dan batu bara ini akan cukup menarik, seperti yang tadi saya bahas. Dan kita juga harus tahu, emiten oil ya pasti yang surfing offshore itu pasti akan kecipratan seperti yang tadi saya cerita. Surfing offshore itu apa? Kapal-kapal yang melayani pengeboran lepas pantai. Kita sebutnya OSV ya, Offshore Mhm. Service Vehicle. Nah, itu pasti Mhm. juga akan mengalami kenaikan. Bukan sembarang kapal ya, jadi bukan semua kapal pasti akan naik. Karena kapal itu ada kapal tongkang, ada Mhm. kapal kontainer, Mhm. ada kapal OSV, seperti itu. Jadi nggak Ya. semua kapal akan naik, walaupun ini ada satu peluang karena ada kekeringan besar di Eropa dan Afrika. Jadi kayaknya ada peluang bahwa kapal kontainer ini juga akan naik. Tapi ini nggak oil related ya, ini karena cuaca Mhm. nih. Ini karena cuaca, Mhm. lain cerita gitu kan. Nah, Ya. terus kita juga tahu nih, kalau karena oil ya pasti apa? Produsen ban. Produsen ban itu kan juga salah satu Hmm. cost terbesarnya juga di oil kan. Nah, sedangkan produsen ban ini nggak bisa setiap saat pass on mereka punya cost ke harga jual. Jadi biasanya kayak gini ini akan menggerus mereka punya margin seperti Mhm. itu. Dan kita juga tahu kalau produsen ban itu kan pasti rubber itu juga harganya Mhm. ngikutin oil gitu kan. Pasti mereka juga Hmm. ketekan. Nah, Mhm. kalau kita udah tahu bahwa oil and coal ini naik, kita tinggal lihat nih, yang sensitif terhadap oil and coal itu apa? Biasanya sih ini ya, kayak TPIA itu harusnya dia sensitif terhadap oil. Cuma ini kan memang anginnya lagi berkibar ke arah grup ya. Jadi ini salah satu yang mungkin jadi faktor X dan faktor oil naik ini sepertinya udah terprice in di harga TPIA yang kemarin koreksi sampai 2000 seperti itu. Hmm. Nah, di sektor lain mungkin mungkin dari dalam waktu dekat ini kalau dari sumber energinya naik, biasanya itu komoditis yang diproses dengan energi, contoh nih, Hmm. nikel, itu kan juga Hmm. butuh coal banyak, Hmm. itu juga butuh oil gitu kan untuk smeltingnya, copper, nah, itu kan pasti Hmm. mereka juga akan ada kenaikan dari mereka punya biaya produksi. Ya, biasanya Hmm. itu juga mempengaruhi harga metal-metalan ya. Hmm. Jadi biasanya dari energi naiknya ke metal-metalan. Sooner later pasti akan refleksi. Seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman cuan troopers, jadi bisa dibilang minyak ini mempengaruhi banyak banyak bisnis lah ya, begitu kan? Dari mungkin Betul, sisi betul. malah 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 ada yang bisa memberatkan perusahaan juga dari sisi pengeluarannya, begitu kan? Tapi juga ada yang membuat menjadi ada sentimen seksi lah istilahnya ya, perusahaannya atau bahkan sektornya nih karena memang harga minyaknya lagi naik. Oke, thank you banget ya Betul, Bro Berat betul. untuk penjelasannya. Nah, nih buat teman-teman cuan troopers aku iklan dikit lagi ya. Jadi kalau misalnya kalian ya di sini ada yang mau bertanya mungkin tentang saham yang sedang kalian pegang atau mungkin tentang seputar topik kita malam hari ini boleh banget ya tanya-tanya sama Bro Berat nih. Ya, dan juga Silakan. buat teman-teman kalau misalnya ada yang belum buka belum punya akun RDN bisa buka di Sekuritas ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi nih Bro Bernard. Jadi kita melitir dikit nih, kita agak kemana-mana dulu dikit ya. Gue mau nanya nih, tanggapan kalau misalnya mengenai, kan Bro Bernard nih profesional trader nih kan. Ini sebenarnya beritanya Mhm. udah seminggu, 2 minggu lalu lah dibahas. Tapi gue pengen tahu juga nih pendapat dari lu mengenai ARB simetris. Singkat aja Bro, menurut lu tuh sempat banyak orang yang takut gitu kan ARB simetris. Tapi ada juga kayaknya biasa aja. Kalau dari lu sendiri gimana nih? Ini buat teman-teman cuan troopers nih, mungkin yang baru Iya, mulai mau trading dan sebagainya, lihat berita ARB simetris tuh kayaknya serem banget. Gitu kan. Tapi kalau menurut Bro Bernard gimana nih? iya, saya udah di market dari 2007 ya. Nah, Jadi itu dia. prinsipnya sih kalau emiten ini tidak ada dosa, dia juga nggak akan ARB kok. Nah, itu prinsip nomor satu tuh. Kalau emitennya nggak ada dosa juga dia nggak akan ARB. Dan ketika dia ada dosa, kita tinggal lihat dosanya dosa berat apa enggak. Kalau memang Hmm. dosanya dosa ringan, bisa jadi dengan dia terkoreksi, dia Hmm. cepat price in, Hmm. cepat mantul Hmm. gitu loh. Malah nggak tersiksa dengan Ya. ARB berjilid 7% tapi kali banyak gitu kan. Itu Hmm. merusak mental menurut saya malahan. Jadi Iya. mendingan sekali koreksi langsung masuk area demand langsung mantul. Dan yang kedua, karena ini ARB udah simetris, jadi itu lupakan yang namanya arah hunter. Hmm.
Kalau Ya. zaman COVID kemarin kan ada tuh teori ARA hunter. Wah, ini Hmm. kalau ARA dihunting lumayan nih kalau lanjut ARA 35%, oh kalau ARB cuma 7%. Lupakan ya. Itu kalau dari ARA ke RB kalau di bawah 200 itu ARA ke RB minus 50% tuh. Hmm. 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 Jadi Ya, ya. lebih selektif dalam memilih saham. Dan saya lihat sekarang juga jadinya nggak banyak saham malah yang berguguran ARB tidak jelas ya. Sekarang saya melihat malah Hmm. marketnya lebih sehat. Karena Hmm. kalau Hmm. kemarin ARB itu banyak dimanfaatkan sama market maker dengan ARB 7%, untuk mereka markdown saham lebih gampang. Jadi mereka udah Hmm. punya barang banyak, tinggal mereka seret ke ARB, ganjel. Seret ARB, ganjel. Mereka markdown saham itu gampang. Kayak gitu. Nah, Hmm. dengan kondisi sekarang, mereka mau seret sampai ARB, ganjel. Bisa-bisa barangnya habis, hilang. Dibuat Hmm. guyur aja udah habis, mau dibuat ganjel udah hilang gitu kan. Nggak segampang kayak dulu gitu kan. Jadi kalau dulu cuma nyeret 7% itu barang nggak mungkin habis. Kalau sekarang mau nyeret 35%, mungkin barangnya kececeran habis itu habis nggak kuat ganjil gitu kan. Jadi ya menurut saya ARB simetris itu lebih sehat gitu loh secara di market. Ya, ya, ya. Wah, ini thank you banget bro, Bernard. Ini gue mau ngasih tau secara personal bro ya, gue kalau ngobrol sama tuh banyak banget belajar ya. Jadi kayak suka aja sih gue langsung nanya-nanya insight dari bro Bernard juga ya. Makanya ini hampir lewat tadi udah sempat lewat 200 juga nih ya yang nonton nih ya. Kalau misalnya bro Bernard live ini selalu rame ya bro. Oke, Thank jadi ini you. ini kan questionnya udah mulai banyak bro, kita coba mulai jawab-jawabin Boleh, pertanyaan dari teman-teman yang nonton ya malam hari ini ya. Ini pas banget nih ada yang mau boleh. nanya juga, sama dengan pertanyaan gue sih tadi. Soalnya kan gue tadi sempat baca-baca dulu lah ya, riset mengenai kenaikan harga minyak, dampaknya begitu kan, karena topik kita malam hari ini. Tapi muncul berita tentang bank digital tuh, kemarin sempat naik. Begitu kan. Nah, ini ada yang nanya juga nih, Mas Sigit nanya nih, bank digital hari ini mulai naik. Pandangannya Koben apa nih? Boleh nggak di-share? Iya, ya saya simpel ya. Kalau bank digital yang hari ini naik kan yang paling kenceng kan BBYB ya. Nah, Mm-mm. BBYB sendiri sih saya lihat ada sentimen, ada isu lebih tepatnya yang saya dengar, salah satu social commerce TikTok Shop itu kan mau meluncurin TikTok Pay Later minggu ini. Nah, Hmm. izin Pay Later itu kan sama OJK lagi di freeze ya, Hmm. sampai Hmm. akhir tahun yang dia nggak ngeluarin izin Pay Later baru ya. Nah, dengar-dengar yang kemungkinan digandeng ini aku laku. Di mana aku laku ini kan Hmm. juga salah satu pemegang saham dari BBYB ya. Karena kan memang Hmm. kita tahu bahwa yang tidak terafiliasi terhadap e-commerce lain ya saat ini ya aku laku kan untuk BNPL, Buy Now Pay Later ya. Hmm. Kalau kita ngomong Arto juga terafiliasi gitu kan. Terus Hmm. kalau kita ngomong bank digital yang lain sebenarnya hari ini juga bukan yang naik gimana ya. Jadi cuma arah sentimen BBIB-nya naik kalau menurut saya. Jadi banyak Ya. spekulan mulai berburu bank digital lagi. Tapi menurut Hmm. saya Hmm. secara fundamental bank digital ini masih punya banyak PR. Yaitu Hmm. apa? Proving the number. Karena Hmm. valuasi mereka kemarin yang gila-gila kan semua jual mimpi itu. Ya banyak Hmm. dari kita yang kemakan mimpinya lah, termasuk saya juga makan mimpinya kok. Terus terang mimpinya manis soalnya, mimpinya manis banget. Ternyata realisasinya itu lemot gitu kan. Hmm. Nah, ini kan jadi salah satu resiko kita kalau kita memang betting terhadap future perusahaan. Hmm. Istilahnya ini dikasih janji-janji manis, ternyata nggak realisasi, ya kan pilihannya antara kita terima apa adanya atau dicerai dulu gitu kan. Hmm. Hmm. Ya kalau menurut saya sih sampai mereka bisa proving the number, bank digital kenaikannya masih semu sih. Ya, ya, ya. Setuju, aku Kayak setuju gitu. banget ya sama Ko Bernard ya. Jadi memang proving the number. Kata proving the number. Oke, jadi kita baik dulu dikit ya untuk menjawab pertanyaan dari Mas Sigit. Tadi sudah dijawab sama Ko Bernard ya. Jadi banyak sentimen itu karena afiliasi ya tadi ya Ko ya ada Iya, dimention iya. begitu kan, sentimen-sentimen afiliasi, dan juga tanggapannya Ko Bernard itu adalah mengenai proving the numbers begitu ya. Betul, Tetap ini betul. disclaimer ya teman-teman ya, kan tetap harus melakukan riset kalian juga. Tapi untuk aku secara personal memang setuju juga nih sama Kobera. Jadi kayak istilahnya kayak beli ciki lah ya kan, bang, bungkusannya gede gitu, pas dibuka nggak sesuai bungkusannya begitu kan. Jadi kayak ya Betul. pilih-pilih saham juga lah ya teman-teman ya, maksudnya lihat
lihat future tadi, betting future tuh suka balik kata-katanya ya teman-teman ya. Jadi kan juga harus melihat begitu ya tujuan keuangan kalian juga, dan juga jangka waktu kalian nih siap untuk menahan investasi begitu berapa lama, itu juga menjadi salah satu faktor juga ya teman-teman ya untuk menentukan kesuksesan kalian ya di dalam pasar modal. Oke, Betul, betul. kita lanjut lagi ya Ko Bernat ya. Ini ada yang nanya nih Siap. dari Liana. Liana nanya tentang Tekim nih kok. Tekim, Mm. apakah ada sentimen mau pemilu juga jadi naik beberapa hari lalu? Tekim tuh apa tuh kok? Atau mungkin ada sentimen lain nih kira-kira? Ya, kalau kita ngomong secara riset Q2-nya tadi kan memang naik drastis ya. Jadi yang Hmm. awal annualized EPS-nya babak belur, tiba-tiba Hmm. kan dia ada perbaikan EPS yang cukup signifikan ya di kuartal kedua. Ya, itu adalah Hmm. salah satu sentimen yang cukup mempengaruhi pergerakan Tekim. Walaupun menurut saya reaksi di pasar ini cukup berlebihan dibandingkan dengan result yang ada kayak gitu. Hmm. Jadi kalau dibilang apakah sekarang valuasi Tekim murah? Enggak juga. Jadi kalau kita ngomong Tekim Hmm. INKP, kalau dibandingkan dengan peers-nya, emiten kertas lain, ya ada yang lebih murah. Cuma bedanya nggak Hmm. liquid aja. Ini animonya lagi incer ke Hmm. Tekim INKP gitu kan. Cuma Hmm. waspada aja terhadap trading plan. Kalau memang kalian baru masuk, kasih trailing stop dan stop loss yang tepat. Jadi ini secara valuasi udah nggak murah ya. Tapi saya juga nggak tahu ya, korelasi Tekim dengan pemilu ini saya bingung juga gitu. Yang saya tahu Tekim bottom line-nya naik gitu. Iya, pertanyaan yang sama. Ya, ya, ya. Oke. Oke, thank you ya. Ko udah dijawab pertanyaannya. Kita lanjut lagi ya, Ko ya. Wah, ini menarik nih, Ko. Kalau misalnya Siap. mengenai sektor properti gimana nih kok kira-kira nih? Ya kan, sempat ada Oke. obrolan juga gitu kan, karena kemarin obrolan tentang suku bunga di kita udah menurun dan sebagainya, penjualan rumah naik gitu kan, kira-kira atau gimana nih kira-kira tanggapannya kok Berat dengan sektor properti, atau mungkin secara spesifik lihat dari Citra atau nggak BSDE kali boleh. Oke. Jadi dua emiten yang dipilih ini terus terang dua emiten yang secara fundamental cheap. Hmm. Mau Ciputra, mau BSD itu semua murah ya. Baik Hmm. kamu mau lihat secara PBV, mau lihat secara result PI, semua itu murah. Yang masalah sekarang ini apa? Time frame. Hmm. Kita tahu nih, sentimennya sekarang nggak di situ. Karena apa? Suku bunga kita kemungkinan flattening lebih lama, gitu Hmm. kan. Yang awalnya kita berharap suku bunga turun dalam waktu Agustus September, ini nggak kejadian nih. Sehingga banyak spekulator yang merasa, oke lah lepas dulu lah saham-saham ini, beralih ke saham-saham lain yang lebih in gitu kan. Nah, tapi kalau time frame kalian panjang, time frame kalian katakanlah sampai 2024 akhir, ya saya percaya BSDE dan CTRA ini murah. Dan kalau kalian kuat nahan, tinggal nunggu momennya, ini bisa, ya at least dengan kondisi yang sekarang, menurut saya valuasi wajarnya, kalau di sekitar 1.700-an juga masuk akal ya untuk BSD dan CTRA ya. Seperti itu, Hmm. tinggal ini masuk ke time frame kalian nggak? Kalau belum masuk ke time frame kalian, ya kalian main-main dulu lah sama barang lain ketika nanti ada flow masuk di properti lagi, numpang keretanya, kayak gitu. Tapi kalau secara valuasi murah-murah. Oke. Thank you kok Berna jawabannya. Jadi cara valuasi murah, tapi ini semua keywordnya balik ke time frame ya teman-teman ya. Jadi kalau itu cocok Betul. dengan kalian, go ahead begitu ya. Tapi kalau misalnya mencari yang lebih lebih menarik mungkin ya, untuk time frame yang lebih pendek bisa coba lihat-lihat juga yang lain ya teman-teman ya. Betul, Oke. betul. Nah, mungkin kita lompat ke technical analysis dulu nih kok, boleh ya. Ada yang nanya nih, ini agak teknis nih. Boleh. Jika saham break trend line atau break reversal pattern dengan ada spike di volume nih, apakah akan capai target kok? Nih, gimana nih jawabnya nih? Iya, pertanyaan capai target ini targetnya siapa ya? Nah, itu dia. Target ini targetnya siapa?
Nah, kalau namanya break trend line, berarti kan dari uptrend ke downtrend, dari downtrend ke uptrend. Hmm. Ya kita lihat break trend line-nya ini seperti apa, reversalnya ini seperti apa, V-shape enggak, apakah dia reversalnya membentuk mangkok atau gimana. Nah, semua itu kan pasti ada continuation pattern ya kalau kita ngomong. Jadi ya bisa aja dalam dia reversalnya dia membentuk Elliott wave kayak BRMS gitu kan. Hmm. Atau bisa juga dalam reversal pattern-nya dia membentuk rally base rally seperti edges gitu kan. Nah, Hmm. ini semua kan tergantung dari tiap-tiap emiten pergerakannya bagaimana, volumenya bagaimana. Semua itu spek volume loh. Mau edges mau BRMS, ini sama-sama spek volume tapi memberikan result reversal yang berbeda. Ada yang bentuk setengah lingkaran mangkok, ada yang bentuk elite wave langsung V-shape gitu kan. Nah, kembali Hmm. lagi kita melihatnya ini reversalnya reversal yang seperti apa kayak gitu dan Hmm. targetnya ini target seperti apa karena setiap pattern kan pasti kita bisa nentuin target dan Hmm. setiap pattern juga bisa berlanjut bisa patah juga gitu kan Hmm. bukan nggak mungkin setelah dia buat pattern kayak contoh lah Bukalapak kita ngomong dia reversal dari 208 dia bentuk cup and handle targetnya mau di 272 ternyata di 268 aja udah patah gitu kan dan dia Hmm. kembali nge-base. Nah, Hmm. ini berarti apakah termasuk mencapai target? Nah, ini kan kembali lagi kita Hmm. harus lihat itu step by step kalau menurut saya. Ya, ya, ya. Oke. Thank you ya, Ko Bernard untuk jawabannya. Oke, sepertinya Ko Bernard agak sedikit ada gangguan ya internetnya. Oke, jadi buat teman-teman tadi ya yang udah nanya, especially Han ya, jadi tadi udah dijawab Tes. kalau misalnya secara teknikal. Halo bro, oke udah baik lagi. Oke, ya jadi kalau misalnya secara teknikal tadi udah dibalas sama Bro Bernard gitu kan. Tapi tetap ya teman-teman pertanyaannya juga harus mungkin lebih jelas lagi begitu ya, karena benar ya. Jadi akan mencapai target yang mana nih? Karena bisa targetnya bisa ada yang mungkin nggak apa ya bisa nggak sesuai gitu kan, tapi ada ya intinya jadi targetnya ini harus jelas dulu begitu kan ya teman-teman ya, baru technical analisis yang pertanyaan kamu di awal ini bisa dijawab yang lebih baik lagi. Tapi secara general tadi udah dijawab ya teman-teman ya, bagaimana istilahnya menanggapi ya mengenai technical analysis kalau ada break trend line dan ada spike volume ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya, Ko Bernard. Ini banyak banget tuh yang nanya ya. Kita coba jawabin semuanya teman-teman ya. Ini buat aku teman-teman juga yang nonton malam hari ini, aku mau ingetin kalau misalnya kan ada ketinggalan, baru join di pertengahan begitu ya. Ini akan di save ya, jadi kalian bisa nonton eh, bagaimana Ko Bernard menjelaskan tadi ya di awal mengenai eh, harga minyak naik begitu kan, dan juga dampaknya begitu ya terhadap pasar modal dan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman cuan troopers ya. Oke, kita lanjut ya, Ko Bernard ya. Sip. Oke, kok ini ada yang nanya tentang BBN ini kok, gimana nih Oke. tanggapannya? Jadi kalau BNI ini nggak usah didebatkan. Ini bank dengan valuasi yang paling murah di antara Big Four ya. Dan Hmm. ini di Warga 88 juga saya berulang kali sampaikan kalau kalian mau Big Four untuk valuasi yang paling murah itu BNI. Itu dari Hmm. waktu BNI harga 8.800. Dan ketika dia Hmm. break 9250, itu memang kemarin expected dia nyentuh 96 dan dia retrace ya. Dia retrace balik ke demand Hmm. level ke 9250 93. Itu adalah posisi yang paling tepat untuk average up. Sehingga sekarang price Ya, ya. action-nya juga bagus. Jadi menurut saya BNI so far so good, price action bagus, technical bagus, valuasi murah, ya bukan nggak mungkin lah ke 10.000 ya, tapi Hmm. kembali Hmm. lagi diikuti pelan-pelan ketika ada perubahan makro dan ada perubahan teknikal secara mendadak, kita harus dinamis. Oh, oke, thank you banget kok Bernard untuk jawabannya. Lydia ya sudah dijawab tadi insight-nya mengenai BBM ini menarik ya. Kalau Menarik. misalnya dari jawabannya, tapi tetap teman-teman ini disclaimer ya, semua keputusan balik lagi kepada teman-teman semua ya. Oke, kita lihat lagi pertanyaan selanjutnya adalah, oke kok, ini ada yang nanya mengenai PGO kok, gimana nih?
Halo, sepertinya ada gangguan ya teman-teman ya dari thread-nya. Coba mungkin bisa ditunggu dulu sedikit. Halo, Ko Bernard. Ya, sambil mungkin nunggu. Oke, Oke, udah balik ya. PGO. Ya, ya. Ya, PGO ini sebetulnya cukup menarik ya. Dia sejak IPO itu nggak pernah ada yang jaga. Tiba-tiba menjelang Star Energy IPO, dia rally gitu kan. Hmm. Nah, pertanyaannya kan satu, kenapa kok PGO baru gerak sekarang setelah dia IPO kok baru menjelang Barito Energy, menjelang Star Energy ini IPO kok baru dia rally? Simple, valuasi dia relatif lebih murah daripada Barito Energy. Jadi kalau kita Hmm. lihat size megawatt yang dihasilkan, PGO ini tuh almost 2 kali dari Barito Energy. Walaupun Hmm. Barito Energy ini termasuk geothermal terbesar keempat di dunia. Tapi dengan Hmm. valuasi Barito Energy yang mendekati 100T dan saat ini valuasi PGO yang masih di market cap 60T dengan kapasitas PGO yang 2 kali BRPT, ya otomatis PGO ini terkesan murah. Apalagi waktu kemarin Hmm. IPO harganya dia cuma divaluasi sekitar 25-30 T ya. Jadi ya Hmm. dengan adanya kabar bahwa BRPT mau meng-IPO-kan Star Energy di valuasi atas, ya otomatis PGO ini ikut terapresiasi. Dan Hmm. kita tahu juga uh, undang-undang EBT ini kan juga akan segera disahkan ya. Hmm. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan green energy ini kan menjadi cukup hangat. Cuma Hmm. ingat, tidak ada saham yang naik selamanya. Itu yang harus Hmm. digarisbawahi bahwa kenaikan saham yang dalam waktu singkat kurang lebih 1 bulan bisa jadi 2 kali lipat, bukan tidak mungkin nanti akan ada koreksi berjamaah. Jadi Hmm. terlepas valuasinya saat ini relatif lebih murah dibandingkan Star Energy, tapi ingat ini juga kita masih melihatnya future growth. Kalau Ya. kita lihat PI sekarang, PI-nya PGO, PI-nya Brand, BRPT Energy itu juga nggak murah PI-nya. Tapi kita Hmm. betting on the growth. Nah, apakah growth-nya ini bisa sesuai dengan ekspektasi kita atau enggak? Kan kita ini betting on the future lagi kan. Betul, Jadi, betul. manage ekspektasi, kita tahu price action-nya ini udah naik 2 kali lipat dalam waktu kurang dari sebulan. Iya, pinter-pinter kalian atur trading plan ya. Kayak gitu. Hmm. Bukan berarti nggak bisa naik lagi. Hmm. Cuma bukan berarti ini nggak bisa turun. Jadi kalian harus pinter-pinter positioning dan bikin trading plan. Jangan FOMO gitu. Ya. Ya, ya, jadi keywordnya kalau dari aku nih yang Koberan baru mention adalah positioning ya teman-teman ya. Tadi juga di-mention saham itu harganya nggak bisa terus-terus naik ya teman-teman ya. Tapi bisa turun juga, tapi nggak Betul. bisa dibilang juga bisa naik lagi begitu kan. Jadi balik lagi ke trading plan kalian ya sama bagaimana kalian menyikapi bisa dibilang pergerakan harga ya di pasar modal. Oke, Betul. kita lanjut lagi nih kok ya. Ada pertanyaan mengenai motor listrik nih ya. Jadi kan kemarin ASEAN begitu kan ada polusi kan kalau misalnya kita lihat mobil-mobil orang-orang ASEAN ini semuanya Ionix gitu kan. Nah kira-kira kalau tanggapannya dari Ko Bernard gimana nih mengenai emiten yang ada afiliasi motor listrik gitu kan EV lah begitu. Apakah ada Iya. prospeknya atau Sekarang gimana nih? kita oke. Sekarang kita jujur deh lihat. Semua emiten yang ada motor listrik, dia itu produsen atau cuma perakit sih? Atau cuma pedagang? Hmm. Iya kan? Kebanyakan itu cuma Hmm. importir loh. Nah, kalau Hmm. kita ngomong dia cuma importir, cuma dagang, margin berapa sih? Hmm. Seberapa signifikan untuk uh, memfulfill top line dan bottom line dari perusahaan ini? Ya kan? Jadi Hmm. nggak cuma sekedar, oh ini motor listrik lagi in. Emang mau jualan motor listrik berapa juta unit untuk bisa Hmm. menghasilkan bottom line yang menjustifikasi dia punya valuasi, ya kan? Iya, iya. Katakanlah ada emiten yang shifting dari batu bara mau ke motor listrik. Emang income batu baranya dia bisa digantikan dari jualan motor listrik?
Enggak Hmm. juga, karena yang membentuk income-nya dia masih dari batu bara gitu kan. Sehingga Hmm. emiten ini tadi yang naik juga karena sentimen batu bara, bukan karena sentimen EV-nya gitu kan. Jadi ya EV Hmm. itu bukan berarti motor listrik ya. Hmm. Motor listrik itu bukan berarti nggak bisa diaplikasikan di Indonesia. Hmm. Saya percaya motor listrik itu cukup applicable di Indonesia. Masalahnya pemain besarnya Astra begitu dia turun tangan untuk masuk ke motor listrik, semua pemain kecil ini hilang, nggak Hmm. akan bisa nafas gitu loh. Sekarang bayangin, beli motor listrik merek nggak jelas 30 juta. Tiba-tiba Hmm. Astra masuk jual harga yang sama, atau Iya. bahkan lebih murah. Beli yang mana kita sebagai konsumer? Hmm. Ya kan? Ya, Dan ya, ini ya. sebetulnya era yang sama kalau kita lihat 23 tahun lalu di masa motor Cina. Semua Hmm. orang bisa trading motor Cina, semua orang bisa masukin motor Cina. Mau merek apapun ada, ya kan? Hmm. Hmm. Tapi begitu Astra market share-nya mulai terganggu, apa yang dilakukan oleh Astra? Emang lu doang yang bisa jualan motor murah? Gue juga bisa. Hmm. Dikeluarinlah Supra X. Supra seharga Mocin. Hmm. Siapa sekarang yang mau beli Beijing kalau harganya sama Supra X sama? Mati semua itu satu motor Cina, semua distributor mati semua. Akhirnya semua beli Supra X gitu kan. Hal yang sama akan Hmm. terjadi di ini. Ya, Jadi ya. sekarang itu mereka masih bisa survive karena pemain besarnya masih diam. Pemain besarnya udah mulai bermain di ladang ini. Tewas itu Hmm. semua pemain-pemain kecil yang sok-sokan jual motor listrik gak jelas itu. Ya, 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 ya. Oke. Ya, ya. Thank you banget Ko Bernard jawabannya. Wah, ini gue suka banget ya teman-teman ya. Jadi memang kata awal menjelaskan langsung bilang jujur-jujuran aja gitu ya. Jadi memang menarik banget ya insight-nya. Ini eye-opening banget ya buat teman-teman mengenai prospek motor listrik. Tapi ini datang dari Ko Bernard ya teman-teman ya. Tetap kan bisa riset sendiri, baca-baca lagi perkembangannya dan sebagainya. Begitu ya teman-teman semua ya. Oke, Disclaimer mungkin on. disclaimer on, benar-benar. Oke, kita dua pertanyaan lagi kali ya. Ini ada yang nanya nih, mungkin ini lebih ke teknikal nih kok, PTBA. Secara Oke. general menarik nggak nih ya? Atau kalau misalnya boleh dikasih tahu masuk di berapa nih yang menarik, boleh nih kok. Oke, PTBA itu tadi itu sempat nyentuh area entry itu 2780 sampai 2800 itu area entry yang cukup menarik. Walaupun sekarang di 2880 sampai 2900 juga itu menurut saya entry 2 yang cukup menarik. Jadi Hmm. secara teknikal di range-range harga itu bisa masuk seperti itu. Hmm. Oke. Makanya tadi ada pantulan yang cukup signifikan juga itu pas di support tuh. Nah, ya, ya, ya. Oke. Untuk Francisca udah Seperti itu. dijawab ya sama Ko Bernard. Oke, lanjut nih kok. Tentang brief sama Metro kok. Mungkin boleh nih di-share sedikit lagi. Mungkin tanggapannya gimana nih? Oke, Pris ini kan punya satu hurdle. Itu kan mau divest kemudian dari investor Uni Emirat kan mau masuk ya. Nah ini kan kita nggak tahu nih mau masuknya kapan di harga berapa. Makanya saat ini kan BRIS masih sideways ya. Kalau secara teknikal ya yang penting selama dia nggak break 1600 ya masih oke. Kalau dia break Mhm. 1600 kemungkinan dia akan test 1510 sampai 1530 ya. Nah kalau menurut saya secara volume BRIS ini menarik untuk spec buy. Entah kita mau pakai stop loss di 1600 ataupun kita mau multiple entry karena sepertinya Mhm. menurut saya sih BRIS menjanjikan ya. Nah, kalau kita Mhm. ngomong Medco ini sendiri kita tahu dia memiliki 21% saham Aman Mineral, ya kan? Market Mhm. cap Aman Mineral saat ini itu 400T. Tapi jangan dinilai Medco dari market cap Aman Mineral saat ini karena menurut saya fair value dari Aman Mineral itu ya di 2800-an. Itu di market cap Mhm. sekitar 200-an T. 200-an T gitu Oke. kan. Sehingga Mhm. kalau si Medco punya 21% dari Aman Mineral, artinya dari Aman Mineral aja valuasi Medco ini sekitar market cap 40-an T. Di mana di harga sekarang itu fair value tanpa Mhm. kita memperhitungkan isinya dia ada background China, dia ada utang atau apa, kita nggak berhitungan itu ya. Kita memperhitungkan cuma Mhm. posisi aman di Medco. That's it.
Nah, posisi sekarang menurut saya ini kalau kita hitung SOTP, sum of the part, ya ini udah cash in. Jangan Hmm. terkecoh untuk menghitung valuasi dengan kondisi aman mineral di harga 5.000 sampai 6.000. Itu nanti kalian bisa jadi over confidence dan tidak representatif nanti kalian ke price actionnya gitu kan. Jadi menurut saya sih secara teknikal masih intact, masih bagus, belum ada tanda-tanda pelemahan. Secara fundamental fair value, jadi kalau udah punya posisi bisa ditahan, kasih trailing stop. Kalau belum punya posisi boleh, tapi mainnya main cepat dan manage ekspektasi, jangan terlalu overconfidence terhadap valuasi Medco seperti itu. Oke, thank you banget kok Bernard untuk jawabannya ya. Ini wah ini seneng banget pasti ya teman-teman yang pertanyaan-pertanyaan dijawabin ya karena daging banget ya semua jawaban-jawabannya. Oke kok ini kita udah di penghujung dari Ajilat kita malam hari ini. Tapi sebelum kita tutup malam hari ini, aku mau minta nih dari Ko Bernard kira-kira ada nggak nih pesan-pesan buat teman-teman Cuan Troopers untuk bermanuver di keadaan market sekarang nih. Kira-kira ada yang bisa di-share nggak secara singkat aja nih buat teman-teman kita yang lagi nonton nih malam hari ini? Oke, market itu dinamis. Jadi kalau kita memang niatnya trading, ya kita harus dinamis. Hmm. Kalau kita niatnya memang mau invest untuk swing, ya kita harus yakin apa yang kita beli. Dalam artian apa? Kalau memang kita seyakin itu terhadap fundamental perusahaan, dan ketika saham yang kita beli itu ternyata turun, kita punya opsi. Kita bisa keluar untuk masuk kemudian, atau kita bisa atur entry untuk multiple entry, untuk average down. Hmm. Jadi intinya, kita itu waspada boleh. Karena, oh IHSG ada outflow gede, kita lihat dulu sumber outflow-nya di mana. Ternyata sumber outflow-nya dari big banks gitu kan. Hmm. Terlain dari big banks kayaknya sumber outflow juga nggak terlalu gede. Nah, jadi waspada boleh, panik jangan Ya. kayak gitu. Karena di setiap keadaan itu ada peluang seperti itu. Oke, thank you banget kok Bernard. Waspada tapi jangan panik gitu ya dan tetap selalu ada peluang ya teman-teman yang bisa diperhatikan. Kok Bernard, thank you banget ya waktunya buat malam hari ini Thank ya. you. Thank you banget dari Support Sekuritas dan teman-teman Cuan Troopers. Kalau misalnya ada yang ketinggalan, boleh nonton di Aji Support Sekuritas ya live kita malam hari ini. Dan tentunya ke depannya kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Ko Bernard. Oke, selamat Thank malam you. Ko. Selamat malam teman-teman Selamat Cuan Troopers malam, semua. Joe.